Wih, Halo, halo. halo, Waduh. Halo, halo kok. Gimana kabar? fine. Bagaimana di sana? Waduh, Sudah baik, lengkap, baik kok. sudah lengkap senjatanya ya. Ya, begitulah kok. Senjatanya lengkap ya rupanya ya. Ya, ini pas lagi di studio aja kok. Oh, I see. Baik, baik. Ya, salam Hmm. kenal buat Rinaldi Karwur Iya, ya malam ini. sama-sama Eh, juga kok. seperti saya tulis di caption, saya kenal kamu tuh dari Instagram. Memang zaman sekarang tuh Instagram menjadi alat yang ampuh untuk promosi ya kemana-mana. Yang nggak kenal Ya, jadi ya. kenal. Yang nggak tahu karyanya bisa jadi tahu karyanya. Dan begitu saya lihat, begitu saya dengar, saya pikir wow ya nggak tahu sih. Memang dasarnya mungkin saya seneng dengerin piano ya. Jadi Oh. saya mudah terpukau dengan piano sih. Iya, 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 iya. iya. Saking nggak keturutan gitu bisa main piano. Oh, gampang kok, gampang. Hah? Gampang, gampang main piano itu gampang banget kok. Mainnya sih gampang, beli pianonya yang mahal, mahal. Nah, beli dulu, beli dulu. Zaman dulu Atau masih pinjam kecil dulu juga boleh. kayak model ada kayak tus-tus piano tapi yang di apa yang murah itu ya, apa namanya ya? Pianika, pianika. Pianika ya. Rinaldi Karwur, namanya Karwur tuh marga dari kayak Manado ya, farm dari Manado ya. Ya, Manado, betul. Hmm, asli Dari, Manado. ya, Manado. Terus Papa mama Manado sekarang semua. sekarang menetap di Bali. Iya, menetap baru beberapa bulan pindah. Oh, pendatang baru. Pendatang baru pas corona pula, aduh. Oh, loh, jadi di Bali tuh tertahan gitu karena corona. Nggak juga sih, emang pengen pindah, cuman kan, aduh tadinya kan mimpinya pengen enjoy itu tahu-tahu ya corona gini, jadi ya udah enjoy Loh, with corona. sebentar. Pengennya enjoy gitu. Maksudnya dalam rangka liburan awalnya. Nggak juga sih, emang pengen stay di sini, kerja di sini, cuma kan kalau awal-awal itu kan pasti pengennya ya liburan dulu lah setahun gitu kan. Baru Hmm, fokus gitu tahu-taunya udah lockdown jadi ya, ya, ya ya, ya. sudah Gak bisa kemana-mana dong. ya paling ke rumah teman aja udah Oh, I see, I see. Sebelumnya tinggal di mana? gitu ya. Sebelumnya di Bandung dulu, Bandung sempat beberapa tahun Mm-mm, sekolah di sana juga, mm-mm, kerja di sana beberapa tahun, terus sempat di Jakarta juga mm-mm. beberapa tahun baru ke Bali. Berarti belum pernah ke Surabaya ya? Main doang, main musik doang waktu itu pernah beberapa kali Oh sama iya, sama sama Reza. Reza siapa? Reza Artamevia. Ups, konser waktu itu. Iya, jadi waktu saya di Jakarta tuh session playernya Teteh Reza. Dia orang Jawa Barat jadi panggilnya Teteh gitu. Wih, berarti udah Gitu. dipakai Reza, berarti kan hebat tuh, nggak Wah, mau nambal-abal kan. Berarti omongan saya bahwa wah ini orang hebat nih, orang hebat yang waduh. harus push lebih lagi nih. Alhamdulillah. Kalau nggak salah dari coba ya kalau di aplikasi itu kan ada apa tuh namanya aplikasi yang begitu dihadapin wajahnya gitu terus keluar angka umurnya itu apa ya aplikasinya namanya lupa saya. Coba Eh, saya Terawang Ray, saya panggil Ray ya. Saya Terawang iya, Ray iya. itu usia berapa coba ya? Berapa ya? Cluenya itu masih di bawah 20 ya cluenya ya. Eh, iya 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 iya. Di bawah 20 tapi udah lulus kuliah ya, Bo ya. Udah Pinter lulus banget. kuliah. Jenius, jenius. Genius ya. Sebentar saya Terawang. Iya, iya, iya. Eh, Roh Kudus mengatakan you are 26. No, no, no. Younger, too young, too young. Oh, tuh yang berarti lebih tua Too dong. young. Ya, ya. Oh, I Berapa see. coba aku? Tapi pasti di bawah 30 dong. Ya, under 30, under 30. Ya 26 sampai 28 lah. Ya, hampir. Nah, gitu. Nah, kayak gitu.
masih single atau udah ada pasangan in a relationship? Hmm, complicated, complicated, Complicated. Oh iya iya. complicated. Complicated ya. Memang musisi Ya, itu suka complicated memang ya. ya betul, Iya betul. iya iya iya. Ya. Baik Dibilang baik ada, baik. nggak juga, dibilang nggak ada gitu. Jadi bingung gitu Iya. kan, mau ngomong Ya gimana. antara ada dan tiada ya. Imajiner Iya, dong. iya. Masa pacarnya imajiner? Oke, malam ini kita lagi ngobrol sama Rinaldi Kaur yang saya panggil sebagai Ray aja ya. Ray, jadi gini loh, Iya, meskipun complicated, misalnya apa ya, punya pacar gitu kan ya butuh ngomong ya, komunikasi ya. iya, Itu iya. kan seringkali kadang-kadang kan namanya pekerjaan atau hobi itu kan kadang-kadang bisa lebih penting daripada Hmm, pasangan, ya kan? Kalau udah iya, hobi, apalagi hobinya jadi pekerjaan. Sekarang kan hobinya jadi pekerjaan tuh, Ray, ya kan? iya. Bisa Itu dibilang kadang-kadang gitu. sulit membagi fokus antara uh, menghidupi complicatednya itu tadi sama pekerjaan Hmm, gitu. Saya mau nanya gitu mm-mm. ya, kalau buat Ray, mending mana sih? Nggak ngomong sama pacar 1 hari, ama nggak main piano 1 hari. Mending mana? Kalau sekarang kayaknya mending nggak main piano deh kok. Karena Ups, apa ya? Kan cuma yakin? sehari tapi ya, cuma sehari ya. Hah? Kan Lah, cuma sehari sehari. itu? Enggak. Oke, cuma sehari. Tapi hari itu hari Ya. Teh Reza memanggil kamu, job loh. Oh, kalau job kayaknya prioritas deh kok. Job. Kan kan masih pacar ya, kecuali istri ya. Kalau istri mungkin beda cerita gitu. Bisa berubah ya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi mending untuk sementara bagaimanapun kamu orang yang menghargai relationship ya berarti. Iya, aku kebetulan orangnya orang sanguin, jadi sangat memprioritaskan itu relasi. Cie, family man dong nantinya dong. Ya, mudah-mudahan kita lihat aja. Harus sih, harus ya. Harus, Ini harus. ditonton loh netizen-netizen ya. Oke. Iya. Sebelum saya ngobrol lebih lagi, saya kepingin deh lu main apa gitu, satu permainan. Saya kepingin untuk sebagai pembukaan lagu yang paling lu suka. Lagu Main yang dong. paling aku suka ya. Apa ya? Paling suka kan artinya udah nggak usah pakai mikir kan, langsung Hmm, itu. banyak banget. Banyak banget. Apa Satu ya? aja. Eh, Kedengeran gak nih kok Saya pianonya? tahu, this is Rinaldi Carbo. Lagu apa ya? Banyak banget, tapi bingung nih. Ya, yang terakhir aja deh, yang terakhir. Ini request ada nggak kok? Lagu sekuler, rohani, luar angkasa, apapun. Oke, 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 oke. Eh, saya tadi lihat kamu menghargai sebuah hubungan, hubungan cinta dan cintanya complicated gitu ya. Saya punya satu love song. Saya punya satu love song favorit saya. Apa tuh kok? Wherever you go, Wow, whatever you do, I Richard ya? will be right. Nah, Richard Mark. Oke, cobain ya. Oceans Refnya aja kok ya. apart. Yes. Ya. Nah, segitulah kok. Ya elah, cuma sedikit. Ref aja Bro, ya. bro, namanya hubungan tuh harus deep, ya harus deep. Ya, 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 ya. Masa lagunya itu masih pemanasannya kurang. Masih mana sana ya? Nanti berarti nanti. Biar ini kan save the best for last gitu kan. Save the Best for Last itu kan lagunya siapa ya? Vanessa ya kalau nggak salah, siapa ya? Oke, oke. Jadi bicara soal musik Iya itu kan? udah kesukaan dari lahir atau gimana? Dari kecil? Nah, sejujurnya aku tuh
eh, cita-citanya pengen jadi atlet badminton, percaya nggak percaya. Jadi Hmm. di rumah itu orang tua kebetulan punya lapangan badminton yang ya Mm-mm. cukup oke buat Mm-mm. layak lah buat latihan gitu. Ya Pelatih. tapi nggak tahu kenapa Enggak, eh, orang tua pelatih. nggak, orang tua Enggak hobi ya? aja, Oh, hobi hobi aja. aja. Oke. Cuman Terus hobinya terus. mungkin agak serius karena bikin lapangan gitu kan. Nah, Wih, luar biasa jadi ya. jadi pas SD sih udah bisa dibilang lumayan telat juga sih, udah umur sekitar 10 Mm-mm. mungkin ya, 10-11 tahun Mm-mm. dikenalin sama kakak aku piano, ya ya udah somehow jadi suka aja keterusan gitu. Jadi dunia olahraganya ditinggalin Jadi gitu. menggantungkan raket dan menekan tuts piano hitam dan putih itu. Nah, bisa dibilang begitu kok. Jadi les-les gitu ya. Ya awalnya nggak les, dari kakak semua yang ngajarin sampai SMA, terus kuliah baru ngambil musik, ngambil kuliah Nah, musik. ini yang saya pengen tanyain gitu ya. Saya Hmm. catat Rinaldi ini lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang teori musik dan komposisi, betul ya? Iya, iya, Betul ya? betul, Itu betul. hasil searching saya ya, naluri wartawan saya Oh, oh ya, mulai kok bisa tahu bekerja. ya, kok? Wah, gawat, 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 gawat. Iya kan? Dari sekolah Jangan-jangan tinggi musik. mantan-mantan saya tahu juga nih. Oh iya, hati-hati makanya. Musuh wartawan hati-hati. Iya, Ya kan? iya, iya, iya. Lulus dari sekolah tinggi musik Bandung, betul ya? Iya, Antara betul. 2009 sampai 2012, betul ya? Iya, iya, betul. Kok bisa tahu ya? Iya, itu dia. Makanya kok aku juga bingung. Gawat nih, Nah, gawat. nah gini. Emang oke, dari kecil berarti ortu udah mendukung ya? Udah mendukung main musik gitu ya? Ya, dia soalnya mikirnya mungkin hobi ya. Jadi hobi ya anything gitu kan. Hmm, Jadi dukung-dukung aja oke. gitu. Padahal bukan Mm. seniman juga ya? Nah, Oh, anehnya keluarga bukan mama papa itu bukan seniman. pebisnis. Ya, bisnis dan ya Ah. chef lah. Koki, koki, koki. Oh, chef, I Ya, chef. see. Terus gini, kalau chef mah zaman sekarang mungkin ini ya menghasilkan ya, maksudnya ya, berapa banyak artis yang apa ya, yang Hmm. menekuni dunia chef atau bahkan seorang chef bisa menjadi artis gitu loh. Iya, Nah, kalau betul. soal main musik itu nggak tahu sih zaman sekarang ya, tapi kayaknya Hmm. rata-rata apalagi kalau orang tua gitu ya, nggak kepingin Hmm. anaknya itu jadi artis atau musisi karena Iya, mereka pikir mau makan apa gitu. Oke, iya. waktu populernya oke lah mendulang duit gitu ya. Tapi kan semua Hmm. itu ada masanya gitu. Kayaknya kalau menjadi Iya. artis di situ semua ada masanya, nggak akan everlasting gitu kan. Hmm. Ada nggak juga ya? David Foster makin tua juga makin hebat ya. Ya, ya jadi ya mungkin nanti aku bakal sedikit inilah ya, kok ya. Bahas ya. Sedikit apa? Jadi kayak maksudnya musik itu kan nggak harus selalu performer, tapi bisa juga buat bisnis, bisa buat ya lain-lain lah gitu. Yang bisa lebih Oh, long term gitu. oh, jadi nggak cuman dibayangin bahwa seorang musisi itu cuman ya konser, Performer manggung, ya. ngamen satu tempat ke tempat lain Betul. dari kafe ke kafe, nggak cuman kayak gitu ya. Ya, betul. Ada banyak bidangnya. Oke. Ini teman-teman ya, malam ini Rinaldi Karur sedang ngobrol sama saya, dipanggil dengan Ray gitu aja ya. Kalau misalnya Anda ingin menekuni dunia musik atau penasaran tentang musik, boleh deh ikut ngobrol-ngobrol gitu ya sama Ray di malam hari ini yang saat ini tinggal di Bali dan ngakunya masih complicated status relationship. Oke. Jadi apa namanya benar-benar yakin ya waktu itu kuliah di bidang musik tuh udah benar-benar yakin gitu 100% Ya, atau masih bingung-bingung yakin. itu yakin ya. Yakin banget. Oh, I Kalau see, orang I tua sih see. sebenarnya begitu dengar aku mau kuliah musik, mereka sih bilangnya mending masuk sastra Inggris aja. Karena Hmm. mikirnya aku tuh punya potensi di Inggris gitu ngomongnya kan. Hmm. Jadi sebenarnya nggak gampang juga sih untuk diizinin Hmm. gitu. Cuman aku ya berhasil
yang ngebujuk lah gitu, ngerayu. Maksudnya aku bilang sih yang logisnya, kalau Inggris kalau cuma sekedar buat ngobrol, ya nggak usah sekolah, sering-sering aja latihan gitu kan. Sekolah Mhm. sastra itu kan kalau misalnya kita untuk jadi ya apalah yang mau berkarir di dunia berbahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau cuma untuk sekedar ngobrol kayaknya nggak perlu sekolah. Mhm. Aku pikir musik jauh lebih penting untuk disekolahkan gitu, karena susah, jauh lebih susah daripada sekedar ngomong doang ya, ngomong Inggris doang gitu. Ray, kalau dilihat dari penampakan ini ya dahi ya hampir sama kayak saya ya, terlalu yang terlalu panjang dan lebar ya. Artinya luas ya. Berarti dulu pinter ya? Kok pasti pinter. Ya rata-rata lah kok. Aku tuh tipe orang yang nggak seneng akademis, tapi kalau ujian ya oke lah, nilai bagus lah gitu. Ya, ya, paling 9 lah ya gitu ya. Ya, ya bisa bisa. Enggak, biasanya kan soalnya musisi atau mereka yang menekuni sebagai penyanyi itu kan sekolahnya kacau gitu, matematikanya 3, do re mi lah Hmm, nilainya gitu. ya. Tapi ini jadi pada lu ya, enggak ya? Ya aku sebenarnya nggak suka matematika sih kok, sejujurnya kan. Tapi nilainya Tapi nggak sampai. begitu nggak sih, nggak anjlok sih nggak. Cuman Oke. pas kuliah musik justru ternyata dapat matematika dan fisika kok ternyata Waktu apa? waktu kuliah Waktu. musik. Oh, dapat matematika dan fisika juga. Dapat matematika dan fisika karena untuk ngehitung ritme dan ya frekuensi kan, Uh, musik itu kan sound kan. Jadi ada yeah, hitungan yeah. hertznya, sennya gitu. Jadi belajar Widih, lagi belajar-belajar. fisika. Waduh, Belajar-belajar lumayan. soal frekuensi, amplitudo, dan segala Betul, macam betul. panjang gelombang. Aduh, pusing ya. Ya, Oke, ya. ini loh ada yang request lagunya Coldplay. Gimana? Tantangan Coldplay. Coldplay. Eh, ya, streaming. Lagu Mau Coldplay Coldplay yang apa mana? ya? Ayo, Fix Eh, You. Fix You. Yes. Mau full refnya doang atau gimana nih kok? Karena ini gratisan, jadi refnya aja ya. Ref ya, oke. Kan Koko yang bosnya kan yang punya acara kan. Nah, Wow, Fix You. Paling suka tuh Coldplay dengan Fix You-nya ya. iya itu gawat Oke, lagunya. semoga siapa ini? Streaming ya, streaming bacanya gimana? Wah, dia kasih emo love, wah, berarti suka ya, puas. Wow, love, love, Oke, love. oke. Kalau streaming puas, ada like dengan lagunya tadi Fix You dari Coldplay yang dimainkan sama Ray. Nomor rekening berapa, bro? Nomor sepatu aja ya, kok ya, nomor sepatu ya. Musik bisnis juga, ayo. Bisa, bisa. Mantap katanya ya, mantap katanya. Oke, oke, oke. Saya suka bingung gini, Ray. Antara Hmm. musik sama lagu itu bedanya apa sih? Oh, sebenarnya itu sih ya. Kalau definisi secara akademisnya, secara ya googling lah gitu ya. Mhm. Kalau musik itu sesuatu yang nggak ada unsur vokalnya, nggak ada unsur suara vokal, Jadi termasuk lirik gitu. dentingan yang tadi baru saja lo mainin, Fix You itu musik ya? Ya, musik itu semua jenis musik, instrumental mau di orkestra, kalau nggak ada vokal itu namanya musik. Kalau Hmm. lagu itu kalau dibilang kalau ada orang yang nyanyi di dalamnya. Hmm. Makanya biasanya kalau dalam sebuah Gitu. lagu gitu ada ditulis ya, maksudnya music by siapa, lirik by siapa gitu ya kalau kalau di sebuah lagu. Betul, Oh, I see, I see. betul. Ya, Cuman jadi banyak juga yang memperdebatkan itu kok. Maksudnya katanya ya musik yang dirangkai juga walaupun nggak ada lirik tapi dia punya tema misalnya happy atau sedih gitu. Itu aha. juga sebenarnya udah bisa dibilang lagu gitu. Nah Jadi lo, makanya, nggak harus ada vokal tapi yang penting ada meaningnya gitu. Widih, Nah, kalau dari musik, dari cuman sound, kita bisa menebak meaningnya apa, susah ya. ya betul. Mungkin lebih ke emosionalnya gitu kan. Misalnya kan kok
googling tuh cari lagu sad song, terus diputar entah kenapa bener sedih gitu kan, kerasa gitu Oh, kan. rasanya melo-melo Nah, gitu ya. iya, nah menurut kalau saya pribadi, suatu lagu itu kalau punya meaning dan tema gitu, itu udah bisa dibilang lagu juga sih ya. Sebuah musik toh, sebuah Gitu. musik kalau punya meaning tertentu itu bisa disebut sebagai lagu gitu. Bisa Meskipun dibuat lagu walaupun gak ada vokal gitu. oh, I see. Ya, 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 ya. Gitu. Soalnya saya suka bingung gitu. Ah, ini bisa disebut sebagai musik atau lagu ya gitu loh. Kan kadang-kadang insan radio itu penyiar ketika saya kan orang radio nih gitu. Jadi sebenarnya Mm-mm. penyiar nih ketika dia mempresent itu oke, kita dengarkan musik dari Coldplay atau lagu dari Coldplay. Nah, itu suka bingung sih. Yang benar yang mana. Tapi tadi sederhananya kayak gitu deh, simpelnya ya. Ya, sebenarnya lagu, harusnya bilangnya lagu, bukan musik. Lagu ya. Oke, Iya, oke. Baik, betul. baik. Musik, musik. Kalau bicara soal musik, saya itu paling suka musik klasik. Mm. Aduh, musik klasik itu nggak tahu ya. Agak rumit. Katanya musik high class, padahal saya juga bukan dari kalangan yang high class yang gimana. Saya biasa aja, cuman asik gitu ya musik klasik itu. Katanya musik klasik itu Mm-mm. juga pinter ya. Apa ya? Musik Kan klasik, ya. beberapa keluarga saya yang eh, mulai hamil, Mm-mm. itu diperdengarkan musik klasik katanya biar anaknya itu jenius, pinter. Mm-mm. Dan beberapa musisi klasik itu kan memang mereka orang-orang yang jenius ya katanya, orang yang Ya, jenius, yang pintar. betul. Jadi apa betul ya musik klasik itu menurut kamu itu bikin pinter gitu? Jadi orang kalau Hmm, agak sedikit lemot gitu mungkin dengerin musik klasik itu kali ya biar pinter. Atau bisa, gimana? bisa gitu ya. Gimana gimana? Ya, sebenarnya ada penelitiannya dan benar sih kok itu soal musik klasiknya, terutama musiknya Mozart. Wih, Mozart. Saya Mozart lupa itu yang gimana siapa ya? gitu. Mozart tuh yang salah satunya yang ini nih lagunya. Aduh, saya susah nih. Ah, Yang tahu nggak lagunya? yang terkenal, yang terkenal. Nah, itu salah satu lagu Ting Mozart. ting 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 ting. Nah, betul. Iya, Jadi iya. musik klasik itu sangat rapi, sangat teratur, benar-benar matematis gitu kan. Tapi nilai seninya juga, melodisnya juga sangat tinggi kan. Nah, namanya juga musik gitu kan. Hmm. Makanya emang penelitiannya benar. Itu bukan bukan pintar sih. Kalau pintar kan balik-balik lagi orangnya mau belajar atau enggak kan. Iya, iya, Cuman iya. bisa buat orang itu daya tangkapnya, daya cerna suatu informasi itu cepat gitu. Atau mengolah data. Jadi Hmm. lebih cepat gitu. Dan lebih unik Hmm. lagi, dulu ada penelitian musik klasik itu didengerin ke sapi perah, sapi Hmm. susu. Hmm. Hmm. Susunya Terus, tuh jadi lebih banyak tiga kali lipat gitu. lebih produktif Aneh. ya artinya ya. Iya aneh tapi nyata gitu. Hmm. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau diperdengarkan di mulai janin tuh ya, mulai janin diharapkan Mm-mm. itu bisa merangsang menstimulus apa ya, otak-otak jaringan-jaringan gitu supaya Ya, bekerja lebih aktif gitu kali ya. ya bisa bisa membuat orang tuh lebih nangkap aja. Jadi pasti nanti mungkin daya tangkapnya lebih cepat dari orang-orang yang biasa gitu. Oke. Ini Adi Setiawan, Bro Rinaldi paling keren pas main Milonga Greece by Carlos Aguirre. Kok saya nggak ngerti ya? Ini musisi siapa ya? Ini Oh, ini temen lo. Katanya paling keren saat lu main Milonga Greece by Carlos Aguirre. oh, yang ada di ini, ada di apa IG. Oh, I see. Itu lagunya siapa ya? Musiknya siapa ya? Carlos siapa ya? Kok gua lupa. Carlos Aguirre, Aguirre ya. Itu lagu jazz sih kok. Jadi kalau ada yang tahu lagu itu ya bisa dibilang dia musiknya lumayan tinggi gitu. Wih. Penikmat musiknya mantap tuh. Iya, iya, Adi Setiawan ya luar biasa. Aduh, saya nggak nyampe ke sana ilmunya ya. Kak Ri jago banget ya katanya Dian, Dian, ya. Boleh request lagu Kiss the Rain. Suka banget sama lagu itu. Om Gideon tahu nggak lagunya? Sering. Kiss the Rain tuh siapa? Yiruma ya? Betul ya? Yang mana ya? Yang ini bukan? Dikit aja ya. Ah, ah. Reinhard, Reinhard.
agak dikit ya. Iya, iya, iya. Iruma ya, Iruma. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Di Lupa rumah lagi. ya. Oke. Neck Gloria, proud of you brother. Adisa Oh. Setiawan Swadis itu katanya. Apanya yang sadis nih ya? Reinhard bilang itu benar katanya. Tuh betul ya musiknya itu ya. Enak banget katanya. Agnes Oke, itu oke. sepupu aku, dia Hah? anak dari adik papa. Oh, Agnes yang tadi sepupu. itu sepupu. Oh, Halo I Agnes. see. I see, I see, I see. Ya, ya. Musik klasik tuh memang ada banyak juga musisi, ada aliran-alirannya juga nggak kayak gitu ya? Klasik ya. Jadi klasik itu orang hanya tahu musik yang seperti itu klasik. Jadi tapi sebenarnya ada banyak jenis tergantung dari zaman. Dari zaman Renaissance, Barok. Kalau Koko pernah dengar Johann Sebastian Bach, Betul. nah itu sebenarnya dia musik zaman Barok bukan klasik. Setelah Hmm. Barok baru klasik, baru romantik. Nah, kenapa orang kenalnya musiknya namanya klasik gitu ya? Mhm. Karena musik klasik itu musik yang paling hits di zaman itu, yang paling gampang didengerin, gampang dicerna. Nah, makanya orang sebutnya klasik gitu. Padahal ada barok, ada romantik, ada renaissance. Aduh, Gitu. itu bisa bertahun-tahun ya kita belajarnya kayak gitu ya. Ya, Aduh, berat-berat. pusing, 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 pusing. Biar nggak pusing, saya kepengen lu mainin lagu yang salah satu musik klasik yang saya paling suka banget. Nggak tahu, kadang-kadang dihadirkan juga di kayak nuansa-nuansa wedding gitu ya. Pesta-pesta wedding yang nuansanya klasik-klasik itu adalah canon indie atau Oh, ya. iya. Nah, karena indie juga ini salah satu musik zaman barok Oh, sebenarnya. zaman barok ya. So Ya, nggak bisa betul. disebut klasik ya? Sorry kok, kenapa? So nggak bisa disebut itu klasik. Kan tadi sebelum klasik ada Bisa. barok. Disebutnya ya klasik aja, dipukul rata aja gitu kan biar biar gampang gitu. Padahal itu zaman barok ya. Ya itu zaman barok. Iya, iya. Betul. Zaman barok itu kalau barok itu kan ini kan kalau kita terluka terus infeksi kan jadi barok kan. Borok itu kok borok-borok. bisa. Oke, kalau gitu Ray, biar gak stres saya nerima aliran-aliran musik klasik, mainin dong pakai bel itu. Boleh, boleh. Refnya aja ya, Koy. Lengkap dong dari tadi refnya doang, gimana sih? Soalnya Lengkap. dia awalnya ya gitu, cobain ya. Ah, Ya, kira-kira begitulah. itu lagu kesukaan banget. Itu nuansanya Oh. gimana? Tadi kan lo bilang bahwa musik itu akan menjadi lagu kalau itu mengusung sebuah tema gitu ya. Ini temanya kan Hmm. romantis. Menurut saya temanya romantis karena kadang-kadang saya Ya. denger ini di kayak musik-musik wedding gitu, wedding-wedding yang ala-ala klasik gitu. Emang ini ceritanya tentang
tentang romantisme atau gimana? Canon India atau? Sebenarnya kalau klasik itu gampang ditebak ya, dari judulnya biasanya udah menceritakan lagunya gitu misalnya. Kalau kalau di klasik gitu, misalnya lagu sedih ya mereka bilang aja itu sad song, atau kalau lagu cinta biasanya dibilangnya Liebestraum gitu-gitu kan. Jadi ini lagu cinta. Nah, kalau ini sih sebenarnya namanya canon indie. Jadi tujuan dia membuat lagu ini tuh cuman untuk nada yang saut-sautan aja sebenarnya. Saut-sautan? Iya, jadi hanya untuk kebutuhan dia buat sebuah lagu yang saut-sautan misalnya kayak nah gitu-gitu. Jadi itu canon gitu, balas-balasan. Jadi dia nggak ada mau menaruh ini apa, ini lagu romantis atau apa, cuman nadanya enak gitu kan. Iya, iya. Jadi Easy mungkin listening ya? kebanyakan orang langsung menerjemahkan, oh ini lagu romantis, ini lagu cinta. Padahal tujuan dia bikin itu cuman ya biar buat nada yang canon aja gitu. Oh, I see. Kayak mungkin apa Iya. ya? Kayak choir gitu ya? Choir yang gede tuh saut-sautan gitu kali ya? Mungkin kayak gitu ya? Atau Ya gimana? kebutuhannya bisa bisa dibikin ke choir bisa gitu. Apapun Oh. bisa kalau ini musik Tapi klasik. itu diciptakan cuma musik doang ya? Nggak ada liriknya ya? Ya nggak ada, nggak ada. Oh, I see, I see. Ya, ya. Hmm. Adi Setiawan ini, ya, oh bocah Malang tuh ini. Arek Malang. Ya. Katanya saya jadi baper. Iya, saya jadi baper kalau dengar lagu kesukaan saya yang Ken Indie itu tadi gitu ya. Jadi, Oh. oke, oke. Nah, sekarang kita mulai bicara ke tadi soal antara musik dengan tema-tema tertentu. Reinhard bilang kalau lagu romantis ya lagu perfect. Anak zaman now Oh, taunya Ed perfect Sheeran, ya. Ed Sheeran, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Perfect, perfect. Oke, oke. Nah, ada yang bilang begini. Tadi kan gini kan, maksudnya menurut saya sih ya, logikanya musik itu masih netral. Aransemen musik itu masih netral, tapi ketika sudah ditambahi lirik di dalamnya, kan udah mulai kelihatan temanya tuh. Mulai kelihatan Ya, temanya. Ya kan tadi seperti lu bilang, itu bisa jadi love songs atau sad songs ya. ya. So apa kalau cuman dari aransemen tuh bisa kelihatan gitu, itu rohani atau nggak rohani? Kelihatan nggak? Oh, kalau lagi bahas musik rohani gitu ya, kok ya. Nah, saya mulai menggok ke arah rohani karena Koko Ray ini juga orang yang sangat rohani sekali. Ya, puji Tuhan, haleluya ya. Haleluya, haleluya. Coba bahasa roh, udah. Bahasa roh. Ya, jadi saya mulai agak belok ke tentang hal rohani gitu, tentang hal rohani. Jadi Bunyi. apa kelihatan ya kalau musik dimainkan doang gitu, cuman dentingan-dentingan piano gitu, itu kerasa itu nuansanya temanya religi atau enggak kan ya susah ya. Iya, kalau religi atau enggak kayaknya susah deh, nggak bisa bedain. Sama Nah, aja sih. Kalau musik ya, tapi bisa dibedain dari instrumentasi, instrumen apa yang dipakai misalnya kan. Misalnya contoh. church organ ya itu udah pasti nuansanya kayak di gereja. Oh iya. Gitu kan, kalau misalnya kita pakai instrumen gitar-gitar yang kayak Arab-Arab itu kan udah langsung kerasa itu nuansa apa gitu kan. Instrumentasi bisa ngebedain nuansa, tapi kalau aransemen nada enggak kayaknya, soalnya semua sama sih kalau aransemen nada. Enggak, Instrumentasi ini bisa. ini saya bicara tentang musik, alat musik yang sering lu pegang yaitu piano gitu. Nah, makanya saya bayangin kalau cuma main piano aja itu kan nggak kelihatan gitu, itu musik rohani atau nggak rohani. Itu kalau rohani itu Kristen atau yang non Kristen gitu kan nggak kelihatan ya, mestinya ya. Iya, nggak akan ketahuan sih kok. Dari lirik sih kalau rohani atau nggak rohani. Makanya. Secara lagu ya, secara lagu. Contohnya lagunya Opik. Kalau kita nggak pernah tahu lagunya Opik, na na Ya. na 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 na, atau lagu-lagu yang lain lah ya. Itu intinya kalau nggak mulai dinyanyikan dengan lirik kan nggak akan kelihatan ya. Itu rohani Betul, atau. kalau nggak ada liriknya, kalau dia bilang nuansanya nuansa Arab, kan Arab belum tentu agama, lagu agama Betul, Muslim kan, kan banyak lagu-lagu Arab juga gitu kan. betul, betul. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi kalau dari aransemen doang itu nggak bisa ya. Ya susah, paling dari lirik. Kalau lirik ya ngomongin Tuhan ya udah pasti lagu religi. Gitu. So artinya gini,
musiknya musik rock. Itu akan bisa jadi rohani atau enggak tergantung liriknya juga. Iya, kalau secara kita bahas teknis ya, iya. Tapi kan sebenarnya kalau the realnya kan, kalau rohani nggak rohani itu kan sebenarnya gimana penyanyinya sih ya, gimana yang ngebawainnya, bawain lagu itu gitu kan. Itu juga lebih penting daripada lagu. Kan ada juga lagu-lagu yang nggak eksplisit untuk Tuhan, tapi dinyanyiinnya untuk Tuhan, misalnya untuk kemanusiaan, itu kan bisa dibilang juga rohani kan. Misal lagu-lagu kayak You Raise Me Up, Heal the World. Gitu-gitu. Ya, ya. By the way, lu suka musik rock nggak sih? Dulu waktu masih nge-band SMA suka banget sih. Sekarang lebih seneng yang ya kalem-kalem lah. Yang kalem-kalem ya. Ya. So lu setuju nggak kalau lagu rohani gitu nuansanya rock? Cocok nggak? Wah, setuju banget. Setuju banget, iya. Wah. Kan rock elektronis juga setuju. Karena bukan dari musik, tapi gimana ya, dari lirik dan gimana yang ngebawain gitu. Misal gini kok ya, lagu rohani nih ya, lagunya syahdu, lembut, pelan, tapi kita nyanyi untuk misalnya cari sumbangan gitu. Atau keperluan-keperluan lain biar terkenal apa. Apakah itu masih dibilang rohani? Kan udah enggak sebenarnya kan. Bener nggak kok? Nah, iya. Ini Johnny bilang katanya relax, jangan tegang. Kayaknya saya pertama kali jadi saya jadi dosen penguji ya gitu. Relax. Lemesin. Siap. Ya, memang kita lagi first time ya, lagi kita kenal pertama kali ini, mungkin Ray masih tegang gitu ya. Oke. Donatan Food, bener. Saya pernah dengar seorang pengamen nyanyi lagu rohani nih di sebuah tenda makan, tapi itu tujuannya ya hanya untuk menarik belas kasih dari pemberinya gitu. Jadi saya nggak dapat pesan dari liriknya gitu ya. Iya, setuju. Pengamen ya biasanya. Pengamen, tapi nyanyinya lagu rohani dengan tujuan bukan untuk menyembah Tuhan, tapi ya untuk menggerakkan sekian orang gitu kan. Betul. Jadi itu sih balik. Ray, ini ada yang request loh, main piano sambil nyanyi. Siapa tuh? Hah? Ini Christian. Oh, Christian, teman saya itu tuh videografer jago itu teman saya. Wah, malam ini banyak tim buzzer dari Reynaldi ya, tim buzzernya banyak ya. Kayaknya. Tapi saya kembali yang tadi itu ya, kita kembali membahas tentang musik rock dari ranah rohani. Tapi saya nggak bisa bayangin, saya bukan anti musik rock sih, tapi agak susah gitu ya, misalnya orang bisa dapat message-nya. Ini saya nggak menghakimi musik rock sih, tapi coba lo bayangin ya, yang lagu Mujizat itu nyata gitu di aransemen dan dinyanyikan model ala rock gitu. Di saatku tak berdaya. Gimana ya? Gimana ya? Aduh, saya nggak bisa bayangin. Jadi nuansa tenangnya itu kan udah mulai hilang. Padahal identik rohani itu kan tenang gitu kan, relax. Iya. Kalau ini jadi rohani dikit ya gue ya, setting dulu, rubah settingan gitu. Kalau menurut aku sih kok rohani itu sangat relevansi sih musik rohani. Jadi bukan dari genre tapi gimana people-nya, gimana orangnya. Gitu kan. Misal untuk kalangan orang tertentu dia akan masuk, kalau lagu rohani itu dibikinnya soft, dibikin lembut, orang-orang melankolis mungkin. Tapi untuk orang-orang punk gitu atau apa dikasih lagu kayak gitu, wah gak masuk tuh message-nya gitu. Iya. Kan tujuan dari bikin lagu rohani itu kan biar message-nya tuh nyampe kan. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu kan nyampe. Jadi menurut aku lagu rohani itu mesti relevansi dengan sekitaran. Gitu. Nah kita juga misalnya nih di Indonesia ya jangan juga terlalu ke barat-baratan gitu kan, nanti nggak jadi berkat juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang orang-orang Karibia nih, Amerika yang orang-orang hippies kan, ya lagu rohaninya mesti reggae gitu. Kalau nggak masuk. Jadi sesuai dengan kontekstual di mana mereka tinggal, budayanya mereka. Gitu. Yang penting kan message itu bisa
tersampaikan gitu ya, message bahwa Ya, lagu rohani kan tujuannya untuk orang itu mengenal Tuhan gitu ya. ya, betul. Jadi yang nggak suka lagu mellow ya jangan ganggu yang suka lagu, yang nggak suka rock jangan ganggu yang suka, gitu aja kan. Nah, Kan oke, genre oke. banyak tuh, pilih aja. Betul. Ada berapa banyak ya genre ya yang lo pelajari? Di dunia itu ada Wah, berapa banyak, banyak ya? banyak banget kok ya, banyak. Hmm. Jadi satu genre Ya. aja ada anak-anak genre lagi, rock itu ada pop rock, jazz rock, wah banyak banget genre. Betul, 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 betul. Oke, oke. Mm. Kalau bicara soal musik rohani, saya tuh nggak tahu ya, karena dulu saya tuh besar dari kalangan gereja yang memakai lagu-lagu himne dalam liturginya. Jadi saya Mm. besar di gereja yang pakai pakai liturgi kayak gitu dan selalu memakai lagu-lagu himne. Saya paling seneng lagu-lagu himne gitu. Mm. Kayak It Is Well With My Soul, itu aku suka. Mm. It Ya. Is Well, itu kan lagu hymn banget gitu. Mm. Salah satu yang aku suka juga, yang saya kepingin Ray untuk mainkan juga, mainkan dong salah satu Mm. lagu rohani himne, Mm. He Leaded Me. He Leaded Me. Nah, ini dikompos oleh William Mm. Bradbury di tahun 1880, lama ya. He leaded me, he leaded me. Nah, coba dong mainkan dong, Itu full dong. Jangan intro atau refnya iya, doang. aku So, geserin ladies bentar and ya, soalnya gentlemen. gawat lagunya. Gawat, kenapa maksudnya? Lumayan perlu banyak jari. Oh gitu ya, Ya, agak repot ya. lagu lagu him itu kalau dia nggak megah tuh ya nggak kena aja. Kan namanya juga him itu kan lagu kebesaran gitu kan. Betul, betul. Ini loh ada yang bilang, kalau mau full bayar Pak. Iya, habis ini saya bayar ke rekeningnya si Renaldi ya. Rekening OVO ya, rekening OVO. Itu saya nggak suruh loh, kok itu saya nggak suruh ya. Saya nggak tahu siapa itu. lagi banyak lagi banyak membutuhkan asupan makanan gitu ya, soalnya di Bali. Jadi nanti saya transfer lewat OVO ya. Oke, Rinaldi dengan He Leaded Me. Ini kesukaan saya nih ya. Ya, segitu kira-kira. Saya jadi kepengen ikut nyanyi, cuman kalau lagi Wah, gig ini kan ada delay ya, ada delay ya, delay, ya, jadi ya. nggak nyambung nanti malah rusak semua nanti ya kan. Dalam hati aja ya, Ya, Pak, ya. ya dalam hati aja. Tadi saya udah nyanyi-nyanyi itu sih. Itu kalau diterjemahin di bahasa Indonesia, He Leaded Me kan tenanglah kini hatiku. Memang itu harusnya memberikan efek Hmm, tenang ya. ya. Tenanglah kini hatiku, Hmm. tanganku dipegang teguh. Hmm. Sudah, kalau mau full nanti bayar ke saya ya. Oke, Kok suaranya oke, mantap juga Rinaldi. nih. Kayaknya bisa nyanyi nih satu lagu nih. Hah? Lagu him. Eh, jelek-jelek gini, saya pernah rekaman. Woi, lagu Iya, apa tuh? jelek-jelek ini, ha? Lagu apa tuh? Kenapa? Rekaman lagu Ada deh, apa? ntar aku kasih lagunya ya. Ntar aku kasih Oh, lagunya. oke, siap, siap. Gratis ya, gratis ya. Jadi malah, Gratis ya. gratis, dibaca Iya. nggak laku. Nggak laku. Iya. Saya udah bayar.
Dibajak aja nggak laku. Aduh. Oke. Nah, ini apa namanya, luar biasa ya. Tadi He Let It Me berhasil dimainkan dengan begitu luar biasa sama Rinaldi ya. Saya mau Pak Ji Waduh, katanya. Mau terima apa? kasih. Bacakan lagunya. Dibajak loh, nggak laku. Oke, kalau begini, orang yang berkhotbah ya, Re, ini saya masih tetap di konteks jalur rohani ya. Kalau Ya. kalau orang berkhotbah itu kan gini, saya pernah dilatih khotbah itu 30 menit sama 3 menit. Mm-mm. Itu susah banget 3 menit, apalagi 1 menit. Jadi artinya semakin Oh. pendek itu bayangannya orang kan mungkin gampang lah cepat selesai gitu. Tapi nggak mudah, Mm-mm. karena apa? Dalam waktu yang singkat tapi harus bisa menyampaikan sebuah pesan gitu. Itu nggak Iya, gampang iya. gitu. Kalau orang-orang berkhotbah kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mm. ya saya percaya kalau lagu rohani juga itu kan sebuah khotbah yang dinyanyikan juga kan, sehingga orang bisa Iya, mendapatkan sebuah message gitu kan ya. iya. Nah, kalau bikin lagu apa juga begitu, Ray. Artinya gini, makin susah ya kalau bikin lagu 3 menit sama 30 menit. Atau bahkan mungkin 30 Ya. detik. 30 detik sama 3 menit. Nah, itu lebih susah mana? Hmm. Kalau 30 detik mungkin lebih ke jingle gitu ya. Jingle ya. Ha. Heeh. Artinya gini loh, membutuhkan pemikiran lebih ekstra nggak semakin pendek itu? Nah, kalau di musik, khususnya di musik ya, kayaknya secara materinya itu agak beda dengan khotbah. Kalau di Hmm. musik itu eh, ada ininya kan, kayak kalau kayak jingle tuh ada fungsinya buat apa. Hmm. Kalau lagu yang panjang fungsinya buat apa. Kalau khotbah ya jelas fungsinya untuk menyampaikan message kan. Hmm. Kalau Hmm. misalnya lagu jingle biasanya kan lebih kayak memperkenalkan produk atau apa kan. Jadi punya kesusahannya masing-masing lebih tepatnya gitu. Oh, jadi Jadi untuk mau nggak tergantung soal durasi ya? Nggak tergantung soal ya, durasi. jadi pembuat jingle itu biasanya ada musisi-musisi khusus. Pembuat lagu yang panjang juga ada musisi khusus. Ada juga yang bisa dua-duanya gitu. Sampai kayak gitu ya. Butuhkan spesialisasi yang sampai sebegitu detailnya. Jadi untuk yang pendek-pendek, Ya, ada musisi yang memang khusus kerjanya pendek-pendek gitu ya. betul. Nah, itu banyak juga tuh musisi yang banyak duit dari jingle karena dia kerjasamanya kan sama ya pabrik, sama ya mungkin maskapai, mall gitu kan. Betul, Dan betul. dia nggak terkenal, orangnya nggak terkenal karena nggak buat suatu lagu yang hits kan, tapi duitnya Iya, dari situ gitu. iya, Dulu iya. kebetulan saya juga pernah bikin sih kok, kayak bikin jingle untuk pabrik plastik paling gede di, aduh apa sih di Jakarta tuh. Sebelum Apa itu? Jakarta yang pabrik-pabrik gitu apa kok? Sebelum Jakarta yang pabrik-pabrik apa sih? Sebelum iya kayak tempat-tempat pabrik gitu apa ya? Kayak itulah pokoknya. Terus Ya kenapa? itulah. Nah jadi somehow dapat orderan dari situ kan untuk bikin jingle. Nah gampangnya itu dari jingle itu dia udah kasih visi misinya dia, produknya apa, dan apa yang dia mau sampaikan. Nah jingle ini untuk ke karyawan dia atau untuk promosi. Jadi udah ada clue-cluenya, gampangnya gitu. Jadi kita Wih, tinggal itu bikin lirik. oke. Sebuah Terus visi, misi, sebuah produk itu harus tertuang dalam musik. Wah, susah juga ya. ya Pendek ya. betul. Susah, susah. Jadi biasanya yang tahu kepengen itu balik-balik lagi ownernya. Jadi kita harus bisa merealisasikan kemauannya si ownernya gimana biar nggak ribet gitu, biar nggak banyak revisi gitu kan. Hmm. Jadi Kan jangan dipikir tuh Pak. tantangannya seorang musisi itu kan gimana dia mau maksain idealismenya dia atau mau ngikutin klien gitu. Kan kadang klien Itu. klien itu kan kadang selera musiknya hancur, tapi dia pengen kayak gitu ya udah kita sebagai produser kadang ya udah ikutin aja. Toh dia suka gitu kan. Nah Yang itu penting sih. dibayar. Nas. Iya itu aja gitu. Daripada bikin bagus-bagus banget tapi nggak Eh, disukain gitu. ya, ya, ya. Yang paling fenomenal kalau jingle itu yang saya paling ingat ya, yang paling legend, yang produk air minum tuh. Aqua, ding, ding, Oh ding, iya ding, iya iya. ding, ding. Padahal cuma gitu doang, tapi itu mahal ya pasti ya bikinnya ya. Iya itu. Atau Oke, Indomie oke, gitu oke. ya. Indomie seleraku. Nah, Itu saya suka plesetin sih. apa tuh? Hah? Walau Jadi apa tuh? badai menghadang, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Pada tahu nih. Indomie Indomie.
seleraku. Masuk. Nyambung ya, Masuk. nyambung kan. Iya. Mungkin bisa nanti next bikin lagu rohani dan jingle disatuin gitu kali ya. Nah itu ide nakal gue sih kayak gitu. Kadang-kadang kayak. Iya. Oke. Apa namanya, soalnya apa ya, kadang-kadang kan suka mirip-mirip gitu ya. Lagu itu kadang-kadang suka mirip-mirip gitu. Apa namanya, ada banyak. Kenapa kok saya gabung-gabungin gitu? Karena menurut saya tuh mirip gitu, nada-nadanya mirip kadang gitu, bisa di mix kayak gitu. Sehingga makanya kalau dalam industri rekaman itu kan mulai ada tuntutan, lu jiplak tuh gitu. Ada beberapa nada-nada yang mirip kayak gitu kan. Nah, ini kan apa ya? Ada yang bilang ya, namanya tools nada itu kan terbatas, tapi yang nyiptain lagu kan banyak banget. Jadi ujung-ujungnya kan bisa ada kayak pengulangan gitu kan, yang diartikan dengan penjiplakan kayak gitu. Ini hukum penjiplakan kayak gitu tuh masih seperti yang dulu gitu. Berapa bar ya? 8 atau berapa ya? 8 bar ya, masih sama. Masih tetap ya? Masih sama masih ya? sama. Jadi kalau kita meniru sama persis 8 bar melodinya, nah itu kena pasal. Gitu. Kalau di bawah itu enggak, even 7,5 bar doang enggak. Tapi menurut aku pribadi sih kepanjangan 8 bar tuh kalau di musik tuh udah 2 kalimat gitu, udah kepanjangan. Menurut aku sih idealnya 4 bar, tapi ya hukumnya begitu sih. Contohnya kalau 8 bar tuh kayak apa sih? Bisa nggak lu mainin 8 bar? Panjang banget. 2 kali. Misalnya nih, let's say ke Canon Indie ya. Ya. Ini baru 1 bar. Itu 1 bar? Ya, itu baru 1 bar, segitu banyak nada baru 1 bar itu. Oh, 1 bar. Padahal tadi ya, ketika lu mainin itu, Canon Indie yang bagian itu, kan panjang ya, Canon Indie itu kan panjang ya. Waktu lu mainin yang tadi itu, gue teringat Maroon 5, Memories. Ya, Memories. Nah, dia ngambil pendek banget. Dia ngambilnya cuma 2 ketuk bahkan itu. Pinter sih dia. Oh. Jadi nggak kena dalam pasal, tapi dia hebatnya bisa ngambil nada yang orang langsung notice itu, wah itu lagu itu gitu kan? Iya. Jadi waktu saya dengerin kena hukum gitu. Saya pertama dengerin Memories-nya Maroon 5 tuh, loh ini kayak lagu klasik apa ya gitu. Iya. Oh iya itu. Gitu. Wah. Tapi itu nggak bisa dikatakan menjiplak ya? Nggak bisa, karena hukumnya 8 bar. Walaupun dia mungkin ngambil nuansanya dari situ, tapi secara hukum dia nggak kena. Ada lagi sih, selain Memories-nya Maroon 5 yang Canon Indie itu juga Beautiful in White dari Sean Violent. Oh iya. Nah itu kan Indie kan ngambilnya kan, betul nggak sih? Itu juga dia cuma ngambilnya kalau nggak salah 4 bar doang. Oh gitu. Oke. Jadi masih aman. Bagi pencinta penlagu, coba kalau ada lagu populer gitu ya, diambil tadi tipsnya dari Coco Rinaldi, 7,5 saja, habis 7,5 langsung habislah 7,5 begitu 7,5 langsung belokin nadanya. Langsung belok, betul. Udah beda itu ya. Oh, kayak gitu. I see. Iya. So, Beautiful in White-nya Sean Violent maupun Memories-nya Maroon 5 nggak bisa dikatakan menjiplak Canon Indie. Iya, betul. Nggak bisa. Bisa ya. Walaupun ya kita tahu bersama dia ngambil terinspirasinya dari situ gitu kan. Pasti, karena begitu dengar orang nuansa itu kan nggak bisa bohong ya. Kerasa gitu, oh ini ngambil, tapi ya nggak kena hukum. Jadi ya sah-sah aja. Mungkin tipsnya supaya ya mendompleng ketenaran lah ya, karena itu kan melodi-melodinya itu kan sudah orang kenal lah kayak gitu ya. Mungkin tipsnya gitu kali ya, ngambil lagu-lagu yang populer gitu ya. Jadi kalau sekarang kan lagi in-nya si Om almarhum Didi Kempot tuh, mungkin ambil lagunya gitu ya, 7 bar. Lagu pamer bojo.
Oke, 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 oke. Saya jadi penasaran ya. Tadi antara Shane Violent, Beautiful in White, sama Memories Maroon 5, sama Canon Indie kan mirip-mirip. Bisa nggak lo, aku tantang Rinaldi untuk menggabungkan 3 lagu itu? Bisa nggak? Ini tantangan saya nih. Ya, nah. Lo Sebenarnya kan, lebih gampang kalau ada hebat. vokalnya, tapi coba di musik ya. Lo kan hebat gitu loh. Waduh, Coba, ladies gimana and ya? gentlemen, this is Rinaldi. Kan? Beautiful in White-nya terakhir aja dikit ya. Iya, tipis-tipis ya, tapi smooth, oke lah ya, smooth ya. Bahasanya Gimana sama ya. netizen, netizen jempol-jempol kalau smooth tadi nggak kerasa ya pindah-pindahnya ya. Wah, itu tadi coba saya nebak awalnya sih Memories, terus digabungin dikit sama Ken Hmm, Indie, terus mulai masuk ke Beautiful hmm, in White tadi ya. betul. Tuh, ada yang bilang wah Tricky ya. hebat katanya, wah hebat jempolnya kan ya. Banyak banget jempolnya, beli di mana tuh? Hah? Tuh, banyakan jempolnya kan hebat katanya. Iya, 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 iya. Thank you, thank Oke, you. oke. Nggak salah memang saya ngajak ngobrol sama orang hebat ini ya. Terus Aduh. ini kayaknya waktunya udah mau habis deh. Kayaknya udah waktunya Hmm, mau habis. Saya kepengen lu mainin 1 lagu lagi deh sebagai penutup. Terserah yang menjadi favorit lu. apa ya? Kali It Is Well kali ya? Boleh, silakan. Ini sebagai penutup ya. Iya. Sebenarnya saya kepengen ngajak ngobrol banyak sih, tapi ya sudahlah Hmm, karena waktunya It Is iya. Well With My Soul ya, by Rinaldi Kaur. Oke. Ya, cobain. Semoga nggak putus di tengah jalan. Ya.